Malam itu, langit cerah, bintang bertaburan, seperti permata yang dilemparkan sembarangan di hamparan hitam langit. Angin malam menyelinap di sela pepohonan, membawa suara-suara alam yang pelan namun menenangkan. Di pinggiran hutan, Alas Purwo, 5 orang anak muda baru saja selesai mendirikan tenda di sebuah lahan lapang yang menghadap langsung ke lebatnya hutan. Mereka adalah Rio, Galang, Tami, Bimo, dan Raka, sahabat sejak SMA yang kini sama-sama duduk di bangku kuliah. Camping, ini adalah ide Raka, si pemilik ide spontan dan penuh petualangan. Mereka ingin melepas penat dari tugas kampus dan rutinitas yang membosankan. Ini tempatnya masih alami banget ya, asli, adem dan sepi, kata Tami sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Hutan ini katanya angker loh, Tam. Dulu aku pernah baca banyak cerita mistis dari Alas Purwo, sahut Bimo. Nada suaranya setengah bercanda, setengah serius. Ah, itu cuma cerita orang dulu. Kalau kita takut sama semua pamali, kapan majunya? Tukas Raka sambil menyalakan api unggun. Galang menimpali. Ya, betul juga. Tapi ada satu pamali yang sering banget dibilangin orang tua gue. Jangan bersiul di malam hari, apalagi di tempat seperti ini. Semua terdiam sejenak. Api unggun yang mulai menyala menciptakan bayangan-bayangan aneh di wajah mereka. Lah, kenapa? Emang kenapa? Kalau bersiul, tanya Rio yang dikenal paling cuek di antara mereka. Katanya bisa manggil makhluk halus, gendruwo. Terutama, katanya, di sini itu rumah mereka. Jawab Galang pelan, nyaris berbisik. Seketika suasana jadi hening, hanya suara kayu yang berderak terbakar dan desiran angin yang menyapu dedaunan kering. Tapi Rio malah tertawa, lalu mendongakkan kepalanya dan mulai bersiul. Nada yang ia pilih santai, hampir seperti lagu anak-anak. Woi, jangan bego deh, seru. Tami kaget, matanya melebar. Rio hanya nyengir. Ya, santai aja. Masa kita takut sama dongeng? Namun belum 5 menit berlalu, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar seperti di bawah pusaran kecil. Api unggun berdesis. Nyaris padam. Suara burung malam mendadak hilang. Hening. Terlalu hening. Ada yang dengar itu enggak? Tanya Bimo tiba-tiba. Mereka semua saling berpandangan. Lalu terdengar siul. Tapi bukan dari Rio. Suara itu datang dari dalam hutan. Jauh, tapi jelas. Panjang. Seperti meniru nada Rio. Namun lebih dalam dan berat. Seolah keluar dari dada yang bukan manusia. Siapa yang iseng? Jangan bercanda, kata Tami gugup. Bukan gue, kata Galang cepat. Satu persatu mereka berdiri. Wajah-wajah yang semula ceria kini dipenuhi rasa cemas. Raka melangkah ke pinggir lapangan, menatap ke arah gelapnya pepohonan. Lihat itu, bisik Raka sambil menunjuk. Di antara pohon-pohon besar, ada sosok tinggi besar berdiri, tubuhnya legam, besar seperti raksasa, dan matanya merah menyala. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Tanpa pikir panjang, mereka semua kembali ke tenda dan menutup rapat-rapat. Hanya berani menyalakan lampu senter kecil. Tapi malam itu tidak berakhir tenang. Sepanjang malam, suara siulan itu terus terdengar. Kadang dekat, kadang jauh, seperti makhluk itu berjalan di sekeliling tenda mereka, mengamati. Tapi anehnya, Raka malah tampak berbeda. Ia tidak sekaget yang lain, tidak juga setakut Tami yang sudah menangis pelan. Raka duduk tenang, bahkan tersenyum kecil seolah ia tahu sesuatu yang tak mereka ketahui. Raka, tanya Galang curiga. Lo gak takut sama sekali? Raka menoleh. Matanya tampak gelap, namun senyumnya tak pudar.
Ia berkata pelan, "Kalian yang mulai. Kalian yang bersiul. Sekarang dia datang, apa maksud lo?" tanya Rio, bingung sekaligus takut. Tapi sebelum Raka menjawab, suara berat dari luar tenda terdengar jelas. "Aku tahu titisanku di antara kalian." Lalu Raka berdiri perlahan. "Aku gak bisa sembunyi lagi," ucapnya dengan suara yang bukan suaranya. Wajahnya mulai berubah. Mata yang tadinya coklat menjadi merah samar. Suaranya dalam dan bergema. Nafas mereka tercekat. Malam itu, mereka baru menyadari bahwa ancaman bukan hanya datang dari luar hutan, tapi dari dalam lingkaran mereka sendiri. Angin dini hari bertiup makin kencang. Tenda mereka bergetar. Suara gesekan kain terdengar seperti rintihan panjang. Di dalam tenda, 4 anak muda duduk membeku, menatap sosok Raka yang kini bukan lagi Raka yang mereka kenal tubuh Niamese. Sama, tapi tatapannya kosong, kulit wajahnya tampak lebih pucat, dan matanya menyala samar merah seperti bara. Urat-urat lehernya menonjol. Suaranya dalam dan berat, mengandung gema yang tidak wajar. Bukan suara manusia biasa. "Apa yang terjadi padamu, Kak?" Tami bertanya dengan suara gemetar. Raka tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seperti sedang bergulat dengan 2 suara di dalam kepalanya. Ketika ia akhirnya bicara, kalimatnya pelan namun jelas. "Aku bukan cuma Raka, aku juga keturunan dari penjaga hutan ini, dari makhluk yang disebut orang-orang sebagai genderuwo alas." Mereka semua menatapnya, terdiam. Bahkan suara siulan aneh dari luar pun tak lagi mereka hiraukan. Semua fokus pada satu hal. "Raka bukan manusia biasa." "Apa maksud lo?" tanya Galang, berusaha tenang meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Raka menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, kakek buyutku adalah juru kunci di salah satu bagian terdalam hutan Alas Purwo. Ia bukan juru kunci biasa. Ia bukan hanya menjaga batas antara manusia dan alam gaib, tapi juga memelihara keseimbangan antara 2 dunia. Tapi satu malam, ia jatuh cinta pada sesuatu yang tak seharusnya dicintai." "Atau apa?" tanya Bimo nyaris berbisik. Raka menatap ke arah mereka, lalu keluar tenda, seolah takut suara ini akan sampai ke telinga makhluk lain. Seorang perempuan, siluman hutan, cantik, tapi bukan manusia. Mereka bertemu tiap malam, dan dari hubungan itu lahirlah anak. Tami menutup mulutnya, ngeri. Anak itu tumbuh sebagai manusia, tapi memiliki darah hutan. Garis itu turun-temurun hingga sampai padaku. "Jadi, lo bukan manusia sepenuhnya?" tanya Rio, masih sulit percaya. "Aku tumbuh seperti kalian, normal. Tapi sejak kecil, aku sering mimpi aneh. Mimpi berjalan di hutan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mimpi sosok tinggi besar yang memanggilku anak. Kadang aku terbangun dengan tubuh dingin dan telinga berdarah. Aku kira itu cuma gangguan tidur. Sampai malam ini, semuanya bangkit. Lalu, makhluk yang di luar itu siapa?" Suara Tami nyaris tak terdengar. Raka menatap lurus. Dia penjaga hutan, genderuwo alas yang asli. Ia bisa mencium siulan manusia seperti undangan, terutama bila dilakukan saat malam di batas hutan. Dan saat dia datang, dia tahu bahwa titisannya sudah cukup dewasa untuk dibangunkan. "Lo bakal jadi kayak dia?" Galang bertanya, tak berani menyimpulkan sendiri. Raka tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sebentar, dan saat membukanya, kilatan merah itu makin terang. Ia menggenggam erat tanah di bawah tenda, dan tubuhnya bergetar. "Aku nggak tahu," katanya, "tapi malam ini, aku merasa kekuatan itu mulai hidup. Dan kalian harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." "Apa maksud lo?" seru Rio.
Kita gak bisa ninggalin lo. Lo Gekeng Gerti. Raka tiba-tiba membentak. Suaranya seperti dua suara bertumpuk jadi satu. Kekuatan ini haus akan darah. Kalau aku gak bisa kendalikan, kalian semua bisa jadi korban. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat di luar. Bukan langkah manusia. Tanah bergetar pelan setiap kali kaki itu menapak. Lalu suara napas berat, dalam, seperti binatang besar yang tengah mengintai mangsa. Bimo menarik resleting tenda perlahan dan mengintip. Matanya melebar. Astaga, dia berdiri di depan tenda kita, bisiknya panik. Tami mulai menangis. Rio meraih pisau, lipat dari tasnya. Meskipun ia tahu itu takkan banyak berguna. Tapi Raka bangkit. Dia datang untukku. Galang mencoba menahan, tapi Raka mendorong tangannya. Kuat, lebih kuat dari biasanya. Aku harus menemuinya. Kalau aku menolak, dia akan membunuh kalian. Tapi kalau aku ikut, mungkin aku bisa kendalikan semuanya. Tapi kah? Seru Rio. Raka menoleh. Senyumnya sedih. Gue gak pernah minta dilahirkan kayak gini. Tapi ini takdir gue. Jaga diri kalian. Jangan pernah bersiul di malam hari. Terutama di tempat seperti ini. Kalian gak tahu apa yang bisa kalian bangunkan. Dengan itu, Raka membuka tenda dan melangkah keluar. Cahaya bulan menerpa tubuhnya. Sosok tinggi besar yang menunggu di bawah pohon. Mata merahnya menyorot seperti bara. Mengangguk pelan. Roka mendekot, lalu berlutut di hadapannya. Suara-suara hutan yang tadinya hening mendadak bergemuruh, seperti menyambut kembalinya bagian yang hilang dari mereka. 4 sahabat itu hanya bisa melihat bayangan Raka memudar di antara kabut. Berjalan mengikuti sosok besar itu masuk ke dalam hutan, dan malam kembali sunyi. Pagi datang dengan enggan. Kabut tebal masih menyelimuti area pinggiran hutan, seolah menolak kehadiran sinar matahari. Embun menggantung di dedaunan, dan tanah di sekitar tenda terasa lebih dingin dari biasanya, seperti baru saja dilewati. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Di dalam tenda, Rio, Tami, Bimo, dan Galang masih terjaga. Tak ada yang bisa benar-benar tidur. Setelah kejadian semalam, mata mereka bengkak. Entah karena takut, sedih, atau keduanya. Tami duduk memeluk lutut, matanya sembab. Jadi, itu beneran kejadian nyata, bukan mimpi. Lo pikir mimpi bisa bikin dada gua sesak gini? Sahut Rio pelan sambil menatap keluar. Raka bener-bener ninggalin kita, ikut sama makhluk itu. Bimo berdiri perlahan, lalu berjalan keluar tenda. Ia memandangi sekitar, lalu berseru, "Kesini deh, kalian harus lihat ini." Yang lain segera menyusul. Di tanah ada jejak kaki besar, bukan jejak manusia. Panjangnya hampir 2 kali lipat dari kaki orang dewasa, dan bentuknya aneh. Jari-jarinya panjang dan melengkung seperti cakar. Tapi yang paling membuat mereka merinding adalah jejak di sebelahnya. Jejak kaki manusia, telanjang, yang berhenti begitu saja, tanpa jejak kembali. Ini jejaknya Raka, gumam Galang. Dia jalan masuk ke hutan dan gak pernah keluar. Mereka semua terdiam. Keheningan pagi hanya diiringi suara burung yang entah kenapa terdengar seperti ratapan. "Gue gak bisa tinggal di sini lebih lama. Kita harus pergi," kata Tami tegas Rio. "Meng, kita bawa cerita ini ke orang yang ngerti. Mungkin ke warga sekitar, ke juru kunci. Siapa tahu masih ada cara buat nyelamatin Raka." Beberapa jam kemudian, mereka sampai di desa terdekat. Wajah-wajah mereka pucat dan lelah. Suring Woga yang melihat mereka langsung memanggil Pak Darmo, seorang pria tua dengan kain hitam di kepalanya
dan tongkat kayu di tangan. Ia dikenal sebagai juru kunci paling dihormati di wilayah itu. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Darmo terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Kalian sudah menyentuh batas yang seharusnya tidak kalian lewati," katanya dengan suara serak. "Siulan itu adalah kunci pembuka." "Kunci pembuka untuk apa, Pak?" tanya Bimo. "Untuk membuka gerbang antara dunia kita dan dunia para penjaga hutan. Siapapun yang bersiul di malam hari di sekitar alas Purwo telah memberi izin untuk dihampiri." Tommy menanduk, menggigit bibir. "Tapi kenapa Raka? Kenapa dia yang dibawa?" Pak Darmo menatap mereka satu persatu. "Karena dia bukan manusia sepenuhnya. Garis keturunan makhluk itu mengalir di dalam darahnya. Ia dilahirkan sebagai penjaga. Dia hanya belum dibangunkan. Kalian, tanpa sadar, telah membangunkannya. Apakah masih bisa diselamatkan?" tanya Galang penuh harap. Pak Darmo menghela napas panjang. "Susah, tapi bukan mustahil. Selama jiwanya belum sepenuhnya menyatu dengan dunia mereka, dia masih bisa ditarik kembali. Caranya, kalian harus kembali ke tempat itu di malam bulan purnama, tapi bukan untuk bersiul, melainkan untuk memanggil dengan hati. Suara, bukan kata-kata, tapi dengan kenangan dan niat kuat. Jika Raka masih punya ikatan dengan kalian, dia akan datang. Dan kalau dia nggak datang," Pak Darmo menatap tajam, "maka yang datang bisa saja bukan dia." 2 minggu berlalu, malam purnama tiba. 4 sahabat itu kembali berdiri di tempat yang sama, tempat di mana Raka menghilang. Mereka membawa senter, dupa pemberian Pak Darmo, dan sebuah buku catatan kecil milik Raka yang mereka temukan di tasnya. Di dalamnya berisi tulisan tangan Raka, puisi, curhatan, pokon patret-patret kecil mereka berlima saat SMA. Galang membacakan satu puisi yang ditulis Raka tentang persahabatan. Tami menyanyikan lagu lama yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Rio menyalakan dupa dan berkata pelan, "Kak, kalau lo masih denger kita, baliklah. Kita nggak ninggalin lo." Bimo menutup mata, mencoba mengingat tawa Raka. Karaja Behkanda. Cara dia nekat, cara dia selalu ingin melindungi teman-temannya. Semua kenangan itu dilepaskan ke udara malam, hening. Lalu, dari dalam hutan, terdengar suara langkah, tapi bukan yang berat seperti 2 minggu lalu. Langkah manusia. Bayangan muncul perlahan dari balik kabut. "Raka," bisik Tami. Sosok itu makin mendekat. Tingginya sama, langkahnya seperti Raka, tapi wajahnya belum jelas. Galang maju 2 langkah. "Raka, itu loh." Sosok itu berhenti di batas cahaya senter. Matanya masih merah, tapi lebih redup, dan ia bicara dengan suara yang lirih. "Gue kangen kalian." Tami menjerit kecil. Rio menahan napas. Sosok itu adalah Raka, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus. Namun ekspresinya manusiawi. "Gue cuma bisa sebentar," ucapnya pelan. "Kalian harus pergi. Jangan cari gue lagi. Tapi terima kasih. Kalian sudah manggil gue. Kalian bikin gue inget siapa gue sebenarnya." "Kak, jangan tinggal di sana. Kita bisa bantu lo," seru Galang. Raka tersenyum kecil, lalu berkata, "Terlambat, Lang. Tapi kalian selamat. Itu udah cukup." Sana, bulan tiba-tiba tertutup awan. Saat cahaya menghilang, tubuh Raka perlahan memudar dan lenyap, menyatu dengan kabut. Tami menangis. Rio menendang tanah dengan marah, tapi tak ada lagi yang bisa dilakukan. Malam itu, mereka pulang dengan hati berat, tapi di dalamnya ada secercah lega. Mereka tahu Raka belum sepenuhnya hilang. Ia masih ada, masih melawan, dan suatu hari nanti mungkin ia akan kembali.
Hari-hari setelah pertemuan itu tak pernah benar-benar normal lagi bagi keempat sahabat Raka. Meskipun aktivitas kampus berjalan seperti biasa, ada kekosongan yang terus menghantui mereka. Lubang tak kasat mata yang ditinggalkan oleh sosok bernama Raka, yang kini bukan lagi sepenuhnya manusia. Galang, yang paling rasional di antara mereka, sering duduk berlama-lama di sudut perpustakaan, menelusuri buku-buku tua, jurnal mistis, bahkan kisah rakyat Jawa tentang makhluk-makhluk penjaga hutan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi jika seseorang menjadi bagian dari alam lain. Sementara Tami mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Raka berdiri di tengah pepohonan tinggi, dikelilingi kabut, tapi tidak terlihat menderita. Bahkan, Raka tampak tenang, namun yang membuat Tami resah. Dalam setiap mimpi, Raka selalu berkata, "Jangan biarkan batas itu runtuh." Suatu sore, Tami mengajak Galang, Rio dan Bimo untuk bertemu di sebuah warung kopi. Matanya tampak letih, tapi sorotnya serius. "Aku mimpi lagi semalam." Raka ngomong hal yang sama, katanya. "Batas antara dunia kita dan dunianya semakin lemah," ucap Tami. Rio mengernyit. "Maksudnya, bukannya Raka udah bilang kita aman?" Galang menjawab pelan. "Mungkin yang dia maksud, kita aman waktu itu tapi sekerong. Bisa jadi keadaan berubah. Apalagi kita udah pernah manggil dia balik. Bisa aja itu bikin gerbangnya makin terbuka." Bimo menggetak meja gelisah. "Lu pikir bakal ada makhluk lain yang datang?" Tommy mengangguk pelan. "Bisa jadi. Mungkin bukan cuma genderuwo, tapi makhluk-makhluk dari dimensi yang sama dengan Raka. Dan mereka nggak semua kayak Raka." Keesokan harinya, Galang memutuskan kembali menemui Pak Darmo, sang juru kunci. Tapi saat tiba di rumahnya, ia mendapati kabar mengejutkan. Pak Darmo meninggal semalam, kata seorang tetua desa. Katanya, beliau ditemukan terbaring di depan gapura hutan, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Galang menggigil. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Ini adalah pertanda. Malam itu, keempat sahabat itu kembali berkumpul. Mereka menatap peta sederhana buatan tangan Pak Darmo yang sempat diberikan saat kunjungan pertama. Di peta itu, ada titik yang ditandai dengan tinta merah, disebut sebagai batas penjaga. Itu tempat terakhir di mana dunia manusia dan dunia makhluk bertemu. Jelas Galang, mungkin kalau kita ke sana, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi. "Lau, yakin itu bukan bunuh diri?" tanya Bimo. "Gua rasa Raka butuh kita," jawab Tami tegas. "Dia mungkin gak bisa datang lagi, tapi dia ngasih petunjuk lewat mimpi. Kita gak bisa cuek." Akhirnya, mereka sepakat pergi lagi ke hutan. Tapi, kali ini bukan untuk berkemah. Mereka datang membawa dupa, mantra perlindungan dari seorang kiai tua, dan benda paling penting, liontin kayu milik Raka yang dulu sering ia pakai. Benda yang dianggap sebagai penyeimbang antara dua dunia. Setibanya di titik merah di peta, mereka menemukan sebuah batu besar, ditutupi lumut dan akar. Di sekitarnya terasa lebih sunyi daripada tempat lain. Bahkan, suara serangga pun tidak terdengar. Udara lebih dingin, dan kabut mulai turun meski belum malam. Tiba-tiba, liontin di tangan Tami bergetar. "Ini kayak ada yang hidup di dalamnya," gumamnya. Kemudian, kabut makin menebal, dan dari balik pepohonan muncul sosok. Bukan Raka, tapi tinggi besar, kulit gelap seperti arang, dan mata menyala putih, bukan merah. Makhluk itu mendekat pelan, namun tidak menyerang. Ia bicara dengan bahasa aneh, namun di kepala Tami, suaranya bisa dimengerti. Penjaga lama telah pergi, yang baru harus mengambil tempat. "Raka,"
Tanya Tami dengan suara bergetar. Makhluk itu menggeleng, lalu ke arah belakangnya. Kabut membuka sedikit. Di kejauhan, sesosok berdiri. Itu Raka. Tapi kini tubuhnya setengah transparan, seperti bayangan hidup. Aku gak bisa lama. Suara Raka menggema di udara. Ada yang ingin merobohkan batas. Bukan aku, tapi makhluk dari sisi lain. Mereka gak ingin perdamaian. Mereka ingin menguasai dunia manusia. Galang maju selangkah. Apa yang bisa kita lakukan? Raka menatap mereka dengan serius. Kalian harus tutup batas itu. Segel batu penjaga. Tapi untuk itu, kalian harus relakan aku sepenuhnya. Selama aku masih terhubung dengan kalian, mereka bisa terus masuk. Suasana hening. Air mata Tami mulai menetes. Kak, lo yakin? Tanya Rio. Raka tersenyum. Gua gak sepenuhnya pergi. Gue tetap ada. Tapi bukan lagi di dunia kalian. Q akan jadi penjaga baru. Dan tugas kalian adalah memastikan manusia gak bikin kesalahan yang sama. Jangan pernah ganggu hutan ini. Jangan bersiul. Jangan buka jalan yang kalian gak ngerti. Mereka semua mengangguk. Kemudian mereka menaruh liontin Raka di atas batu. Kabut mengelilinginya. Batu itu bersinar sebentar, lalu retak dan menyatu dengan tanah. Suara angin kembali hadir. Burung-burung mulai berkicau lagi. Dan sosok Raka menghilang perlahan sambil tersenyum. Beberapa bulan kemudian, hutan itu ditutup permanen oleh pemerintah daerah. Warga desa membangun gapura batu dan menaruh sesajen setiap malam Jumat. Rio, Tami, Bimo, dan Galang sering datang, bukan untuk berpetualang lagi, tapi untuk mengingat, untuk menjaga. Mereka tak lagi bersiul di malam hari. Mereka tahu sekarang, suara sekecil itu bisa membuka pintu pada hal-hal yang tak bisa ditutup kembali. Dan jauh di dalam hutan, di antara pepohonan purba yang menjulang tinggi, berdiri sosok tinggi dalam kabut, menjaga. Raka, penjaga di dua dunia. 10 tahun telah berlalu sejak penyegelan batas antara dunia manusia dan dunia para penjaga hutan. Keempat sahabat itu kini telah beranjak dewasa. Tami menjadi guru bahasa Indonesia. Rio bekerja sebagai jurnalis lepas. Bimo membuka kedai kopi di kota kecil dekat hutan, dan Galang menjadi dosen antropologi di universitas negeri. Meski kehidupan berjalan seperti biasa, kenangan tentang Raka dan malam-malam mencekam di pinggiran alas Purwo tak pernah benar-benar hilang. Mereka merahasiakan semuanya dari dunia luar. Tak ada satupun dari mereka yang menuliskannya. Tidak di media, tidak di jurnal, tidak di buku, karena mereka tahu cerita itu bukan untuk dijual. Itu adalah peringatan. Namun, generasi baru, TAG, selalu mewarisi rasa takut. Alif, mahasiswa semester 5, jurusan film dokumenter, duduk termenung di depan laptop. Ia membaca artikel lawas yang ditulis Rio. Satu-satunya tulisan samar tentang larangan bersiul di malam hari di dekat alas Purwo. Artikel itu tidak menyebut nama, tidak menyebut detail, hanya menyarankan agar siapapun yang datang ke hutan itu tidak mengganggu malam dengan suara manusia. Olive, ia menghubungi dua temannya, Mita, videografer, dan Hadi, editor sekaligus penulis naskah. Gue pengen bikin dokumenter pendek tentang pamali dan mitos di hutan. Judulnya Pamali, antara takut dan fakta. Kita mulai dari alas Purwo, ujar Alif Simanggot. Mita mengangkat alis. Itu hutan angker banget, Live. Katanya ada yang jaga. Justru itu yang bikin menarik. Kita bawa kamera, tenda, alat perekam suara, dan kita uji mitosnya. Kita siul di malam hari. Hadi menyela. Lo gila? Alif tertawa. Gila enggak,
Cuma butuh pembuktian. Kalau cuma takut doang, dokumenter ini bakal jadi cerita basi. 3 hari kemudian, mereka bertiga sudah berada di pinggir hutan. Gapura batu yang dibangun warga masih berdiri, tapi sebagian sudah retak dan berlumut. Tulisan peringatan dilarang masuk malam hari tampak pudar, nyaris tak terbaca. Mereka menyalakan kamera. Hari ini tanggal 15 bulan purnama. Kami berada di pinggiran Alas Purwo, tepat di depan gerbang hutan yang katanya penuh pamali. Kami di sini untuk membuktikan apakah larangan bersiul di malam hari memang bisa memanggil sesuatu, ucap Alif ke kamera dengan gaya dramatis. Mita merekam dari sudut bawah, menambah kesan seram. Hadi hanya menatap ke arah hutan. Tak nyaman. Lo yakin beneran mau siulan segala? Tunggu jam 12 malam, baru kita coba, jawab Alif dengan percaya diri. Malam datang, suasana menjadi sunyi seperti mati. Hutan seperti menutup dirinya dari dunia. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Hanya detak jantung mereka yang terdengar di kepala. Alif berdiri dengan ponsel di tangan. Jam menunjukkan pukul 0 tepat. Siap, rekam, katanya. Mita mengangguk dan menekan tombol perekam. Hadi mulai berdoa dalam hati. Alif mengambil napas dan bersiul. Nada pendek, lalu nada lebih panjang. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Mereka tertawa kecil. Cuma mitos, kata Alif sambil tertawa. Gue bilang juga apa. Suara aneh tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan, seperti ranting patah. Lalu napas berat, seolah sesuatu besar sedang mengintip dari semak-semak. Mita berhenti merekam. Apa itu? Tiba-tiba kamera mati. Lampu senter berkedip, lalu padam. Udara jadi berat, bau tanah basah dan amis menyengat. Mereka bertiga berdiri kaku, tubuh bergetar. Lalu terdengar suara pelan, bukan suara manusia, tapi jelas terdengar di kepala mereka. Gerbang telah dibuka kembali. Dari balik pohon besar muncul sosok hitam tinggi. Matanya menyala putih pucat. Tapi kali ini sosok itu bukan satu, ada beberapa. 5, 6. Makin banyak yang muncul. Mereka tidak langsung menyerang, hanya berdiri, menatap. Dan dari belakang muncul sosok yang berbeda. Seorang pemuda dengan wajah setengah kabur. Tapi Alif tahu ia pernah melihat wajah itu di artikel lama milik Rio. Raka. Tapi ini bukan Raka yang tersenyum. Ini adalah Raka yang murka. Kenapa kalian buka lagi? Gumam Raka. Kenapa kalian bersiul lagi? Alif gemetar. Lo siapa? Aku, penjaga yang tak ingin kembali. Tapi kalian memanggilku dengan suara yang tak seharusnya diucapkan. Sosok Raka mendekat. Sorot matanya tajam. Kalian manusia memang susah belajar. Hadi menjerit. Mita menangis ketakutan. Tiba-tiba semua makhluk itu bergerak mundur. Dan Raka mengangkat tangannya. Pergilah dari sini. Ini terakhir kalinya. Lain kali gerbang tak akan ditutup kembali. Alif dan 2 temannya terbangun keesokan paginya. Di luar area hutan, kamera mereka rusak total. File yang terekam kosong, tapi memori mereka tidak hilang. Semua jelas, semua nyata. Mereka kembali ke kota. Alif mengirim email ke Rio, satu-satunya nama yang pernah menyinggung soal pamali itu. Maaf, saya yang bersiul. Saya hampir membuka sesuatu yang tidak bisa. Saya tutup. Tolong, kalau bisa, ajari saya cara memperbaikinya. Rio tak langsung membalas. Tapi 2 hari kemudian, ia datang sendiri ke kampus Alif dengan wajah tegas dan suara berat. Ia berkata, lo harus bantu gue, karena gerbang itu udah retak lagi dan Raka gak bisa jaga sendirian. Langit mendung menggantung di atas kota kecil tempat Alif tinggal. Setelah pertemuan dengan Rio, hidupnya tak lagi sama.
Tidak hanya karena ketakutan yang masih membekas dari kejadian di hutan, tapi karena sekarang ia menyadari bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan pintu itu belum sepenuhnya tertutup kembali. Rio membawanya ke rumah Galang yang kini menjadi salah satu ahli budaya dan kepercayaan lokal di universitas. Di sana sudah menunggu Tami dan Bimo. Wajah mereka sudah menua, tapi sorot mata mereka masih sama, tajam, waspada, menyimpan sesuatu yang tak bisa dibagi pada dunia. Dulu kami juga seperti kalian, ucap Tami pelan, sambil menatap Alif dan dua temannya, penasaran, nekat, merasa tahu segalanya. Tapi kami belajar. Tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata. Galang membuka kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan liontin kayu milik Raka yang pernah mereka tanam di atas. Batu penjaga aku gali ini kembali 2 tahun lalu. Batu penjaga sudah retak. Dan waktu itu aku tahu waktunya akan datang. Waktu apa? Tanya Alif pelan. Waktu di mana penjaga lama tak bisa sendiri lagi dan penjaga baru harus dipilih, jawab Galang. Semua terdiam. Malam itu, Rio bercerita tentang Raka, tentang siulan di malam hari, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan 10 tahun lalu. Alif mendengarkan, kali ini tanpa kamera, tanpa rencana membuat dokumenter. Raka bukan sepenuhnya manusia, tapi dia juga bukan sepenuhnya makhluk halus. Dia semacam penyeimbang, penjaga batas 2 dunia. Dulu, darah dalam tubuhnya membuatnya bisa berdiri di antara keduanya. Tapi dia udah gak sanggup sendiri sekarang. Tambah Bimo, makhluk dari sisi lain terus mencoba menerobos. Mereka tahu manusia makin bodoh, makin berani. Tami menatap Alif dalam-dalam. Waktu kau bersiul, kau bukan hanya memanggil makhluk, kau juga membangunkan sesuatu dalam dirimu. Apa maksudnya? Tanya Alif bingung. Galang meletakkan liontin itu di tangan Alif. Dan saat menyentuhnya, tubuh Alif bergetar. Matanya menutup sendiri. Ia melihat hutan, kabut, batu penjaga, dan Raka berdiri sendiri, dikelilingi cahaya. Lalu terdengar suara, warisan itu ada padamu. Alif terbangun, napasnya tercekat. Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Rio menepuk pundaknya. Dulu Raka juga berpikir begitu. Hari berikutnya, mereka semua menuju tempat batas penjaga, lokasi yang kini hampir tak dikenali lagi. Batu besar itu terbelah. Kabut terus keluar dari celahnya, tipis tapi konstan. Udara di sekitarnya lebih dingin, lebih lembab, seperti hutan sudah tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Kalau dibiarkan begini, dalam waktu dekat, Meklik-Meklek itu akan bisa menyeberang tanpa perlu diundang, ujar Galang. Dan saat itu terjadi, gak akan cukup lagi hanya satu penjaga, sambung Bimo. Harus ada yang menggantikan. Tami menoleh ke Alif. Kamu punya darah dari garis yang sama. Leluhurmu berasal dari desa penjaga tua, sama seperti Raka. Mungkin ini memang sudah jalannya. Alif tak bisa menyangkal. Ia bisa merasakannya. Sejak hari itu di hutan, ia tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu. Setiap malam, ia mendengar suara alam berbicara. Suara akar, suara tanah, suara bayang-bayang. Ia berjalan mendekati batu retak. Liontin di tangannya menyala hangat. Cahaya lembut muncul dari dalam celah tanah. Lalu, kabut perlahan menyusut. Udara kembali tenang. Dari balik pohon, sosok samar muncul. Raka, wajahnya tak lagi marah, hanya lelah. Kau datang, katanya pelan. Akhirnya, setelah 10 tahun, ada yang mengerti. Alif menunduk hormat. Aku belum siap,
Tak ada penjaga yang benar-benar siap, tapi penjaga bukan soal kesiapan. Penjaga adalah soal keberanian untuk tetap berdiri ketika yang lain lari. Raka melangkah pelan. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Alif. Sebuah cahaya mengalir dari tubuhnya ke dalam liontin yang digenggam Alif. Dan saat itu juga, tubuh Raka mulai memudar perlahan. Tapi ia tersenyum. Aku bukan menghilang. Aku pulang. Don lenyap sejak hari itu. Alif tidak lagi sama. Ia bisa merasakan dunia dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu kapan angin berbisik aneh. Ia tahu kapan pohon-pohon resah. Ia bisa mendengar suara-suara dari dimensi lain, meski kadang ia memilih untuk tidak merespons. Rio, Tami, Galang, dan Bimo menjadi pelindungnya. Mereka tidak punya kekuatan, tapi mereka punya pengetahuan. Dan mereka tahu penjaga baru tidak boleh berjalan sendiri seperti Raka dulu. Ia harus punya teman, sekutu. Alif tidak pernah membuat film dari peristiwa itu. Ia menyimpannya dalam jurnal pribadi, buku catatan para penjaga. Dan di halaman pertama ia tulis, Pamali bukan hanya larangan, tapi pagar. Dan pagar dibangun karena pernah ada yang mencoba masuk. Langit malam di alas purwo gelap seperti tinta. Hanya cahaya dari batu penyeimbang yang menerangi sekitar celah gerbang. Robekan halus antara dunia manusia dan dunia gaib. Alif berdiri di hadapan Raka. Napasnya berat, tubuhnya kaku seperti tak percaya akan apa yang baru saja ia dengar. Kau keras kepala, tapi hatimu tidak kotor. Kau bisa melihat, maka kau bisa menjaga. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya. Tak hanya suara Raka yang terdengar, tapi juga suara-suara lain. Bisikan pepohonan, desau tanah, dan hembusan angin yang seolah bicara. Alif seketika sadar. Hutan mengenalnya. Apa maksud lo? Gue jadi penjaga? Tanya Alif pelan, ragu. Raka menatapnya lama. Gerbang sudah terlalu sering retak. Para penjaga lama sudah melemah. Aku tak bisa selamanya bertahan di antara dua dunia. Dunia kalian semakin bising, semakin tak peduli. Maka harus ada yang lahir dari zaman ini, dari generasi ini. Rio mendekat. Alif, ini bukan soal hebat atau enggaknya lo. Ini soal keberanian buat nahan dunia agar tetap seimbang. Lo siap? Alif menatap Raka, lalu melihat ke sekeliling. Mita yang menahan air mata, Hadi yang menggigil namun tetap berdiri, dan Rio yang menatapnya seperti seorang kakak yang menyerahkan tongkat estafet. Lalu Alif menunduk pelan. Kalau ini satu-satunya cara menebus kesalahan gue siap. Raka mengangguk. Kabut mulai berputar di sekeliling mereka. Batu penyeimbang di tangan Rio bergetar. Hebat. Lalu Raka mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari langit yang gelap, cahaya putih jatuh perlahan, menimpa batu itu, lalu menyebar ke tubuh Alif. Tubuh Alif berpendar. Ia memejamkan mata, namun tak merasa sakit. Yang ia rasakan justru damai, seperti hutan sedang menyambutnya, seperti ada jutaan suara yang menyatu di dadanya. Akar pohon, detak tanah, nyanyian hewan malam, bahkan napas para penjaga lama. Simbol cahaya muncul di dadanya, perlahan meresap ke kulit, tak membakar, tapi menyatu. Sekarang kau adalah bagian dari batas, kata Raka. Kau bukan penguasa, kau bukan dewa, kau hanyalah penjaga. Tugasmu hanya satu. Jangan biarkan suara dari dunia manusia memanggil sesuatu yang tak bisa kembali tidur. Alif membuka matanya. Pandangannya lebih tajam. Udara lebih hidup. Ia bisa merasakan getaran langkah serangga dalam tanah. Bisa membaca arah angin tanpa melihat pohon. Ia bukan manusia biasa lagi. Tiba-tiba, dari arah celah dimensi, makhluk-makhluk gelap berteriak. Mereka menyerbu, menggeliat, merangkak, melompat, semua menuju ke arah mereka. Raka menatap Alif.
waktumu datang. Tanpa ragu, Alif mengangkat tangan dan menancapkan batu penyeimbang ke tanah. Getaran dahsyat mengalir, menghantam tanah dan udara. Celah dimensi itu mulai menyusut, seperti ditarik oleh kekuatan besar dari dalam tanah. Makhluk-makhluk itu menjerit, namun tak bisa melawan. Satu demi satu, mereka tersedot kembali ke kegelapan. Celah itu akhirnya menutup. Hening, sunyi, seperti tidak pernah ada. Pagi menjelang, kabut mulai menghilang, dan cahaya matahari pertama menerobos celah daun. Raka berdiri, berhadapan dengan Alif. Wajahnya tenang. Waktuku sudah habis, katanya. Rio melangkah maju, menahan emosinya. Lo gak bisa pergi begitu aja. Aku gak pergi. Aku kembali ke tempatku. Tempat yang memang seharusnya dijaga. Dari sana, Raka menatap Alif sekali lagi. Ingat, batas paling rapuh bukan di antara dunia ini dan dunia itu, tapi di hati manusia. Jaga itu, maka semuanya tetap tenang. Lalu ia tersenyum, dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya yang diterbangkan angin hutan, menghilang, kembali ke tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang menjaga, bukan menguasai. Beberapa bulan berlalu, Alif tak kembali ke kota. Ai menetap di desa terdekat, diam-diam menjaga hutan dan batas dimensi. Tak banyak yang tahu tentang siapa dia sebenarnya, tapi penduduk desa merasakan perubahan. Hutan yang dulu terasa berat dan menyeramkan, kini lebih seimbang, lebih damai. Di kota, Rio menulis buku berjudul Penjaga Terakhir, namun dengan nama-nama yang disamarkan. Ia tak ingin ketenaran, ia hanya ingin satu hal, agar generasi berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Mita dan Hadi membuka kanal dokumenter, tapi kini isinya bukan untuk eksploitasi horor. Mereka mengangkat surita-surita lokal sebagai pelajaran tentang alam, tentang pamali, dan tentang batas yang tak terlihat. Dan di hutan sana, setiap malam saat angin berhembus pelan dan dedaunan berdesir lembut, terdengar suara siul kecil, bukan untuk memanggil, tapi untuk menjaga. Karena kini penjaga baru telah bangkit. Jangan bersiul di malam hari, sebab kau tak tahu siapa yang mendengarnya.